Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Wulandari. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk video kali ini aku akan berbagi resep menu jualanku ya teman-teman. Nah, di sini aku ada orderan 20 box nasi ayam bakar bumbu rujak. Nah, ini recommended banget ya teman-teman. Jadi ini aku sudah beli untuk ayamnya. Jadi 1 kilo ini aku jadikan 8 potong atau 8 bagian ya teman-teman, dan aku milihnya ini bagian temol atau tempong ya teman-teman, paha bawah paha atas itu. Nah, jadi aku beli di tempat langgananku. Seperti biasanya aku bilang saja, Mas, yang bagian tempong saja ya. Nah, untuk potongnya dan orangnya ini jeli banget ya teman-teman. Jadi rata, semua rata sama, jadi tidak ada yang kecil, tidak ada yang kegedean. Jadi misalkan agak kecil gitu, jadi orangnya ganti motong lagi, diganti lagi, sesuaikan semua ya teman, jadi racak sama semua. Nah, di sini aku sudah goreng untuk kentangnya, sebelumnya aku sudah cuci. Nah, ini belanjaanku ini, aku mau memetik cabai ya teman-teman untuk bumbu sambal gorengnya. Nah, ini untuk bumbu sambal goreng ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah, kemudian cabai rawit, kemiri, kemudian aku tambahkan tomat dan lengkuas. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu aku blender. Nah, selesai blender aku tuang ke dalam wajan ya teman-teman, jadi aku bongso. Kemudian aku tambahkan kecap, aku gunakan kecap ikan tombro. Kemudian aku tambahkan daun salam dan aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam dan penyedap rasa, aku gunakan roiko sapi. Kemudian aduk-aduk lagi sampai bumbunya tanak ya teman-teman, sampai sat. Nah, kemudian aku tambahkan minyak goreng, lalu aku tambahkan kentang yang sudah digoreng. Nah, untuk bumbunya ini harus benar-benar tanak ya teman-teman, jadi meskipun 2 hari sambal gorengnya itu dijamin awet ya teman-teman. Nah, ini salah satu tips dari aku ya teman-teman. Dan lanjut aku siapkan bumbu untuk ayam bakarnya ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi, untuk bumbunya akan aku tulis di sana ya teman-teman. Nah, ini aku sudah tambahkan garam, kemudian roiko sapi dan kecap manis ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk seperti ini. Nah, ini dirasa masih kurang warnanya ya teman-teman, kurang cantik, jadi aku tambahkan kecap. Selain untuk memberi warna, dia juga khas rasanya ya teman-teman. Nah, di sini aku tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan, kemudian aku tambahkan bumbu aromatik juga ya teman-teman, seperti serai, daun jeruk, kemudian daun salam, kemudian ada juga asam jawa. Kemudian aku tambahkan lagi untuk ayamnya ini, aku tambah santan ya teman-teman untuk merebusnya. Jadi aku gunakan santan biar sedap ya teman-teman, dia kayak gurih, enak banget, jadi bikin nagih banget ya teman-teman. Ini salah satu jualan favorit aku ya teman-teman, dan anak-anak juga suka. Nah, di kompor sebelah aku ngerebus telur ya teman-teman. Nah, lanjut aku mau prepare bikin capcay goreng ya teman-teman. Nah, di wadah lain aku campur bihun dengan kecap manis ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan kecap lagi. Nah, ini aku panggang ayamnya, dan sebelumnya panggangannya sudah dioles dengan margarin. Kemudian aku panggang seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian aku celup dengan bumbu yang tadi ya teman-teman. Bumbunya yang buat ngerebus ayam tadi itu dimasak sampai benar-benar tanak dan sat bumbunya ya teman-teman, karena buat celupan seperti ini ya teman-teman. Dan ini sangat recommended banget ya. Nah, ini salah satu jualan favorit aku. Jadi selesai dibakar,
atau dipanggang, kemudian masukkan ke dalam bumbu kembali, aduk kembali, masak lagi ya teman-teman, biar dia tanak, biar dia tidak mudah basi. Nah ini lanjut aku mau bikin nasinya ya teman-teman, atau aku mau masak nasi. Nah ini airnya sudah mendidih ya teman-teman, kemudian aku masukkan berasnya. Jadi di sini aku aron untuk berasnya ya teman-teman, tidak aku siram. Nah ini langsungnya sudah mengeluarkan uap ya teman-teman. Nah ini waktunya aku ngukus nasi. Kemudian kukus selama 30 menit ya teman-teman. Di sini aku sudah siapkan bumbu untuk tumis atau oseng bihun, ada bawang merah, bawang putih, merica atau lada. Kemudian aku gongso seperti ini ya teman-teman. Jadi aku blender dulu tadi, tidak aku ulek ya teman-teman. Jadi aku tambahkan di sini, aku tambahkan cabai hijau, kemudian ada kaldu bubuk. Nah aku masukkan bihunnya ya teman-teman. Jadi aku untuk pemberian kecap, aku tambahkan kecap itu di wadah lain saja ya teman-teman. Kemudian ini tadi kan kurang warnanya kurang greget gitu ya teman-teman, jadi aku tambahkan kecap lagi sedikit, kemudian aku tambahkan saus raja rasa ya teman-teman. Nah ini untuk bihunnya sendiri sudah matang. Kemudian aku prepare untuk bumbu capcay goreng. Di sini ada 1 buah bawang bombay, kemudian bawang putih aku cincang, kemudian aku tumis seperti ini ya teman-teman. Jadi tumisnya itu bawang putih dulu, kemudian aku susul lagi bawang bombay, kemudian kalau sudah layu masukkan wortel yang sudah di kupas, saya udah dicuci bersih ya teman-teman. Maaf ya teman-teman untuk ngomongnya masih banyak keliru. Masih belepotan. Nah di sini aku tambahkan ini untuk bumbu capcay goreng ya teman-teman. Jadi ini ada garam, ada gula, ada kaldu jamur, ada maizena, kemudian saus raja rasa, ada kecap asin, aku gunakan merek Ikomen, kemudian tambahkan kecap manis. Nah ini ada kecap asin juga, kemudian saus tiram. Ini dikira-kira saja ya teman-teman, jadi menyesuaikan bahannya yang dipakai ya teman-teman. Jadi aku gunakan bumbunya ini seadanya, maksudnya dikira-kira saja ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan saus Inggris, ini adalah lada bubuk, kemudian roiko atau kaldu bubuk ya teman-teman. Nah ini ada kecap manis juga. Kemudian terakhir aku tambahkan air, kemudian diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi maksudnya tadi kecap Inggris ya, bukan saus Inggris, maaf salah sebut. Nah kemudian aku masukkan sosis dan kembang kol ya, maaf teman-teman tidak kerekot, jadi bungkul atau kembang kol. Kemudian aku tambahkan saus tadi ya teman-teman, jadi disiram. Ini terakhir masukinya. Nah jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Dan lanjut aku cetak nasinya ya teman-teman. Jadi ini aku gunakan kertas nasi ukuran 30 kali 30. Nah untuk nasinya 1 kilo beras jadi 20 porsi nasi ya teman-teman. Jadi aku gunakan 2 kilo, aku lebihin seperempat. Jaga-jaga kalau kurang nanti ya teman-teman, jadi lebih baik ada lebihan sedikit. Nah kemudian dicetak seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini aku sudah selesai bungkus nasinya, kemudian aku mau nata di mikanya. Nah, ini aku gunakan dus ukuran 20 kali 20 atau R10K ya teman-teman. Jadi aku nata bihunnya dulu, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti telurnya aku campur di aku seselin aku campur di ayam ya teman-teman, maksudnya kan telurnya juga sudah bersih. Nah, untuk kentangnya di sini aku gunakan kentang 2 kilo. Jadi aku beli 2 kilo, aku sisain seperempat ya teman-teman. Itu pun masih ada sisa sambal goreng yang matang ya teman-teman. Jadi sengaja aku buat lauk anak-anak ya teman-teman, aku sisain. Kemudian aku masukkan ke dalam dus. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman tampilannya, dia sangat cantik. Jadi aku tidak gunakan selada ya teman-teman. Nah, lanjut aku ulang kembali ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk harga telur dan ayam, harga telur di tempatku 32 ya teman-teman, dan untuk ayamnya 36. Ini jadi primadona ya teman-teman, Masya Allah. Nah, untuk harga ayam dan telur di tempat kalian berapa ya teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk ayamnya ini kelihatan gede banget ya teman-teman. Jadi aku sudah langganan beli di masnya ini. Jadi meskipun harganya sama di tempat peracangan, tapi aku suka karena ayamnya ini meskipun sudah dimasak dia tetap besar ya teman-teman. Dan kemudian potongannya ini ya teman-teman, cara motongnya ini aku suka, dia benar-benar kayak sama semua, rata semua ya teman-teman. Meskipun ada yang kecil, kemudian sama masnya ini diganti lagi ya teman-teman, jadi disamaratakan ya teman-teman. Nah, kali ini aku akhiri video aku ya teman-teman, semoga menginspirasi, semoga resep-resep masakan aku diterima kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.